Tiap hari itu hampir setiap hari beli satu kotak itu 20 pieces, berarti kan modal 20.000 habis tuh. Untuk dijualin di kelas. Di kelas harganya 2.000, saya kali dua kali lipat gitu. Udahlah, untung 20.000. Sehari untung 20.000, kali 10 aja 200.000. Gitu. Untuk anak sekolah segitu udah lumayan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Identivers, kembali lagi bersama saya Andi Muhammad Haikal di podcast Identivers. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kang Taufik Anggara. Oke. Beliau ini merupakan lulusan ekonomi Islam dari Unpad gitu. Jadi luar biasa nih keilmuannya, dan beliau juga merupakan co-founder dari Learn Quran, di mana itu aplikasi digitalnya untuk teman-teman bisa membaca Quran dan sebagainya. Jadi nanti bisa mungkin aja dilihat ya Learn Quran di Play Store ya Kang Ade. Di Play Store gitu. Nah, bersama Kang Taufik ini insya Allah kita akan membahas soal literasi finansial. Nah, kan kita tahu teman-teman semua, teman-teman pelajar, pemuda itu di sekolah itu memang ekonomi ini Kang gak diajarin di sekolah gitu secara khusus gitu ya materinya. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang kesulitan bagaimana mengelola keuangan gitu kan. Ditambah juga fenomena anak muda sekarang nih Kang, soal keuangan ini sering memanfaatkan uangnya itu sia-sia. Misalkan dia suka beli game online gitu kan tanpa ada perencanaan yang baik. Nah, nanti mungkin kita akan membahas itu bersama Kang Taufik. Nah, sebagai pembuka nih Kang gitu ya, menanggapi itu semua gitu kan, Akang gimana sih pandangannya tentang finansial yang baik untuk pemuda atau mungkin pelajar itu Kang gitu? Ya makasih ya Andi. Pertama disclaimer dulu ya, saya bukan konsultan keuangan ya, jadi sekedar sharing aja. Dulu kebetulan SMA IPS ya, jadi ya belajar ekonomi lah dikit-dikit. Terus sekarang praktiknya dulu waktu di kampus sempat belajar ekonomi juga ya. Jadi tapi sebenarnya yang dipelajarin di sekolah ataupun di kampus itu sebenarnya kurang ya kalau menurut saya. Jadi perlu teman-teman nyari resource yang banyak di luar, terutama teman-teman yang masih sekolah ya. Dan sekarang gampang ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau menurut saya sih kalau buat anak muda atau bukan anak muda kayaknya sama aja ya. Cuma bedanya penggunaannya kayaknya banyak yang buat senang-senang ya kayaknya ya. Kalau buat teman-teman yang masih sekolah gitu ya, mungkin lebih ke ya gimana caranya sesuai dengan syariat aja sih. Gitu. Karena kan sebenarnya semua itu boleh ya pada dasarnya kan, kecuali apa yang dilarang. Nah, yang dilarangnya aja sih teman-teman fokus aja sih yang dilarang. Yang dilarang apa? Yang dilarang tuh yang pertama riba itu udah nggak boleh ya. Terus kemudian judi, ya judul-judul itu ya jangan sampai ya. Dan di game itu ya tadi mention game online itu banyak banget sih unsur judinya, itu teman-teman kok bisa jauhin sih. Sama goror ya yang nggak jelas itu kayak beli sesuatu yang nggak jelas itu spekulasi. Sama mubazir. Nah ini yang paling ya mungkin jarang ya orang perhatiin ya. Sebenarnya mubazir itu di mention persis gitu di Al-Quran, bahkan yang mubazir itu jadi apa istilahnya sahabatnya setan ya kalau nggak salah ya. Jadi ya yang penting kayak gitu sih. Nah cuma dalam praktiknya kita pakai konsepnya macam-macam sih ngambilnya gitu. Jadi ada yang istilahnya 4-3-2-1 gitu, 40% untuk konsumsi, 30% untuk investasi atau sebagainya. Itu semuanya nggak ada yang benar 100%, tapi nggak salah 100% juga gitu. Itu sangat subjektif sih. Cuma kalau buat anak-anak muda gitu ya, terutama yang masih sekolah itu, fokus gimana caranya kita jadikan uang itu untuk membentuk pola pikir yang benar terhadap uang itu. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kayak instrumen latihan sih gitu. Karena sebenarnya kan kita belum punya penghasilan ya kalau masih sekolah. Nah berarti kan uangnya kita cuma ya nggak seberapa lah ya. Kecuali teman-teman udah bisnis ya, cuma saya anggap generalnya itu belum pada punya penghasilan. Nah berarti uangnya paling cuma dikasih 100.000 gitu misalkan sebulan, itu 50.000 gitu ya. Itu sangat sedikit sih sebenarnya untuk bisa dipakai buat invest, untuk buat nabung juga. Tapi itu sangat berimpact untuk latihan. Latihan membuat pola pikir yang benar terhadap uang gitu. Jadi, nah gimana latihannya? Sebenarnya
bakal panjang sih ngobrolnya itu. Cuma yang contoh ya misalkan nih punya uang cuma 10.000, gimana caranya pas seminggu lagi itu jadi 20.000. Itu kan perlu berpikir ya. Kayak dulu saya contoh waktu di sekolah ya, saya dikasih 20.000, terus nggak saya habisin, saya mikir gimana caranya saya punya lebih dari itu. Akhirnya saya subuh beli burger mini gitu ya, harganya 1.000-an. Beli setiap hari itu, hampir setiap hari beli satu kotak itu 20 pieces, berarti kan modal 20.000 habis tuh. Untuk dijualin di kelas. Di kelas harganya 2.000, saya kali dua kali lipat gitu. Udahlah, untung 20.000. Sehari untung 20.000, kali 10 aja 200.000 gitu. Untuk anak sekolah segitu udah lumayan kan. Sebenarnya nggak seberapa karena bisa aja minta ke orang tua ya. Tapi mindset melipat gandakan uang dari 100 ke 200 itu perlu dilatih sih. Karena yang kayak gitu tuh nggak diajarin di sekolah gitu. Nah, itu salah satu contoh sih gimana caranya teman-teman punya harta di kantong teman-teman, di rekening teman-teman, itu jadi bahan latihan sih untuk bisnis. Karena menurut saya sekarang tuh dibutuhin banget sih mindset entrepreneur kayak gitu ya. Kan Indonesia aja sekarang lagi, teman-teman kalau ikutin berita ya, lagi bermasalah lah dalam hal ekonomi ya, karena kekurangan lapangan kerja. Lapangan kerja kurang karena nggak ada banyak entrepreneur gitu. Jadi ya itu sih paling ya di awal gitu. Nah ini menarik Kang, menyinggung ke dulu gitu ya ke Kang. Karena waktu sekolah pun gitu ya, saya tuh sebenarnya nabung juga kan. Jadi nabung gitu kan, uang jajan dikumpulin, tapi tujuannya untuk entertain. Jadi waktu sekolah itu saya tabungin untuk liburan semesternya naik gunung gitu kan, untuk pergi kemana gitu kan. Karena kan itu butuh budget gitu. Jadi uangnya dikumpulin untuk itu gitu. Nah dengan sepengalaman Akang dengan mindset entrepreneur itu kan artinya punya mindset memutar uang itu gitu. Nah gimana sih caranya membangun itu gitu kan? Karena kita mikirnya waktu sekolah itu ya sebatas mungkin ke depannya ya kita nyari kesenangan aja gitu ya, nyari yang konsumtif dan lain-lain. Itu kan artinya menumbuhkan mindset dan membangun ke habit ya kalau itu. Nah itu kalau pengalaman Akang waktu sekolah mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman pelajar gitu. Gimana sih cara membangun itu gitu biar punya mental itu gitu kan? Betul. Itu ngaruh banget sih, lingkungan ngaruh banget ya. Saya juga kayak gitu nabung untuk waktu itu trip sama teman-teman ke Jogja, inget tuh. Tapi nggak apa-apa, asalkan kita membuat itu sangat efisien. Saya waktu itu sama teman-teman tuh sekitar 15 orang apa ya geng-geng inilah, teman-teman SMA itu buat trip yang benar-benar mungkin setengahnya dari kalau kita biasanya ikut agen travel gitu ya, atau bahkan di bawah itu ya. Dimulai dari transportnya kita pikirin banget, terus akhirnya penginapan kita sharing dan sebagainya. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya untuk senang-senang, tapi kita jadi tahu gimana caranya memilih pilihan-pilihan yang itu efisien. Itu bagus banget sih, karena dalam kehidupannya nanti kita akan mengalami hal itu lebih sering gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang nggak boleh itu adalah kita jadi kayak menghambur-hamburkan kayak langsung sewa yang ada di Traveloka ketemu langsung bintang 5 itu kayak gitu aja, kayak banyak duit aja gitu. Ya itu sih yang nantinya malah berdampak buruk ya, berdampak buruk ketika kita udah punya uang beneran ya. Itu kan padahal uang jajan sebenarnya kan. Ya itu nggak masalah. Sama nabung itu ya sebenarnya kita kan diajarin nabung dari dulu ya. Itu sebenarnya saya agak kurang setuju sih nabung. Lebih setuju investasi. Kenapa? Karena nabung itu kan kita ini mungkin agak teori dikit ya. Uang itu kan sebenarnya punya 3 fungsi. Yang pertama sebagai satuan hitung, gampang kan kita jadi ngitung-ngitung apa-apa pakai satuan uang. Kedua jadi alat tukar, ya jelas lah. Jadi jual beli gampang ya, nggak perlu barter. Nah yang ketiga ini untuk menyimpan nilai, store of value. Nah kenapa menyimpan nilai? Karena kayak kita misalkan habis capek-capek kerja, kerjaan kita dinilai dong ya. Nah dinilai pakai apa? Pakai uang. Nah itulah yang menyimpan nilai itu dalam bentuk uang sekian rupiah. Tapi yang fungsi yang ketiga ini ada kelemahan uang tuh. Menyimpan nilai tapi nilainya terus menurun. Nah, itulah yang terjadi ketika ada inflasi. Nah inilah menabung itu
kontranya di situ. Ketika kita sering menabung, kita artinya siap uang kita tergerus oleh inflasi. Karena nilainya makin berkurang. Kenapa? Karena produktivitas di dunia ini nggak secepat uang yang dicetak gitu kan ya. Sesimpel itu. Jadi gimana dong supaya nggak berkurang value itu ya. Udah capek-capek kita cari uang, ya kita cari alat lain untuk menyimpan. Bisa emas lebih stabil, bahkan naik ya, bukan turun lagi. Bisa ke saham misalkan, atau ke bisnis teman gitu ya yang putar. Jadi gimana caranya kita udah dapat misalkan 500.000, ya tahun depan nggak jadi 400.000, tapi minimal sama gitu value-nya. Nah itulah mindset yang perlu dipikirin ya, gimana caranya kita menyimpan nilai bukan menabung. Nah, jadi menabung itu cenderung membiarkan di situ kan, di bank gitu. Kayak gitulah. Iya, menarik ya tadi bagaimana kemudian kita memperhitungkan itu ya untuk menjaga nilai gitu. Karena tadi juga saya kebetulan nabung emas juga Kang. Jadi saya nabung emas di BSI gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang di BSI, BSI gitu kan, Bank Syariah, saya ikut program di situ emas gitu. Nah, nabung emas itu saya baru mulai kuliah. Jadi saya sebenarnya agak nyesel kenapa nggak nabung dari dulu waktu zaman sekolah gitu. Karena nilai tukarnya ternyata setelah kuliah aja sampai sekarang itu udah kelipatannya udah lumayan besar gitu. Ya sekarang nilai tukar emas udah hampir di angka 2 juta dan sebagainya gitu, hampir mendekati 2 juta, kalau 1.500.000 kalau nggak salah. Dulu waktu beli programnya itu masih di 800.000 saya Kang. Di 2021 waktu itu masih di itu. Sekarang kan 3 tahun naiknya udah cepet banget gitu. 1,7 sekarang. Oh 1,7 ya? Nah, iya sekarang. Ya udah hampir mau 2 juta terakhir saya lihat gitu. Nah ini kan artinya ada penyesalan juga nih di saya gitu. Nah kenapa nggak memulai itu dari lama? Nah ini akhirnya mindset ini kan karena saya waktu sekolah itu belum bisa membedakan mana sih kebutuhan, mana sih keinginan, mana sih tabungan gitu. Sehingga saya nggak punya pengelolaan itu. Nah dari Akang ada nggak sih tips-tips untuk bisa membedakan itu gitu. Terutama anak sekolah yang keinginannya tuh selalu pengen jajan gitu. Tidak bisa memilah mana sih yang ini tuh sebenarnya keinginan, mana sih yang sebenarnya itu kebutuhan, dan mana sih sebenarnya yang ini tuh perlu ditabung atau diinvestasi gitu. Ya. Kalau memilah itu sebenarnya gampang ya. Ketika kita besok kesulitan atau bahkan sakit atau meninggal tanpa hal tersebut, berarti kita butuh gitu. Ketika kita kondisinya semakin buruk tanpa hal tersebut, berarti itu butuh. Jadi berarti harus kita beli atau harus kita punya gitu ya. Tapi kalau nggak ada juga nggak masalah hidup kita, nggak memburuk atau nggak ada yang sakit, nggak kenapa-napa gitu, itu berarti nggak butuh gitu. Nah, berarti masuknya keinginan. Nah, jadi memilahnya di situ sih, lebih ke sana ya. Nah berarti kita perlu fokus sama yang dibutuhkan dulu nih, yang dibutuhkan. Nah yang keinginan ini sebenarnya kayak misalkan contoh ya, misalkan kita mau tadi ya jalan-jalan gitu ya. Apakah itu keinginan atau kebutuhan? Tergantung. Kalau misalkan tanpa itu terjadi masalah sesuatu ya, yang itu malah memperburuk keadaan teman-teman, berarti itu dibutuhkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, aman-aman aja, ya berarti ya itu hanya keinginan aja sih sebenarnya. Kayak contoh misalkan hal yang wajib ya dalam agama itu kayak zakat, kemudian umroh gitu, itu kan wajib ya. Nah kalau itu beda hal lagi ya, kewajiban, kebutuhan beda hal lagi itu. Nah itu sih paling sesimpel itu ya. Tadi kebutuhan, keinginan, sama satu lagi apa ya tadi? Tabungan. Oh iya, tabungan tadi ya udah dibahas di awal ya. Jadi sebenarnya nabung itu menyimpan nilai. Ya, menyimpan nilai. Jadi gimana caranya teman-teman menabung di instrumen yang tepat aja sih. Menabung di uang boleh kalau misalkan teman-teman butuh cash flow yang cepat sama uang itu. Tapi kalau jarang banget disentuh, itu sayang banget sih kalau ditabung. Mending disimpan dalam bentuk yang lain. Contohnya tadi emas, salah satunya. Banyak sih instrumen yang menyimpan nilai yang lain. Jadi soal nabung itu ya tadi udah dibahas. Jadi sesimpel itu sih. Kalau teman-teman punya 3 hal yang mau dikeluarin, tadi ya untuk yang dibutuhkan, yang diinginkan itu subjektif banget, tergantung teman-teman.
mau atau enggak ya itu tergantung teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih untuk usia muda ya bolehlah ya apa leisure gitu ya, senang-senang gitu ya. Cuma jangan kebablasan aja. Ya senang sama yang terakhir nabung di instrumen yang tepat gitu aja. Oke. Nah ini menarik nih, tadi bahas juga investasi gitu. Karena anak-anak muda sekarang nih mungkin familiar sama Timothy Ronald kan gitu. Jadi tadi ngacu langsung ada yang investasinya emas gitu. Nah ada juga mungkin saya lihat ya fenomena di TikTok terutama ya. Saya lihat ini Timothy Ronald ini cukup populer gitu kan. Karena anak-anak muda, anak-anak pelajar ini dari segi mungkin finansialnya tuh langsung mengarah ke sana. Nah ini yang kemudian gimana nih pandangan Akang gitu, karena fenomena uang kripto, investasi kripto untuk pelajar ini kan cukup riskan gitu kan. Nah bagaimana Akang menanggapi itu dulu deh gitu ya, sebelum mungkin nanti kita bahas lebih detailnya soal investasinya. Oke, ya menarik sih. Ya, saya ngikutin juga ya soal kripto gitu. Jadi yang salah kaprah itu kita menyamakan Bitcoin dengan kripto di situ sih. Kan fatwanya udah ada ya di MUI ya. Saya sih biasanya ngacu ke fatwanya dulu gitu ya. Betul. Nah di fatwanya itu dilarang untuk jadi alat tukar kan ya. Soalnya pemerintah hanya membolehkan rupiah kan. Nah jadi kripto itu akhirnya nggak boleh kalau misalkan seperti ini kondisinya. Nah cuma ada yang namanya Bitcoin. Bitcoin itu kan bisa dibilang kripto yang pertama gitu ya, cryptocurrency yang pertama. Nah, tapi setelah ada Bitcoin muncul kripto disebutnya altcoin lah ya, alternatif koin lainnya gitu. Yang itu sebenarnya berbeda banget sifatnya, yang lebih mirip dengan apa yang difatwa oleh MUI. Jadi Bitcoin itu sifat-sifatnya berbeda dengan yang ada di fatwa MUI. Gitu. Nah, sedangkan cryptocurrency yang lainnya yang sejauh ini saya pahami itu mirip banget, jadi cenderung ke haram jadinya kripto gitu, sangat spekulatif, fundamentalnya nggak jelas gitu ya, yang nggak ngerti mungkin istilah-istilahnya fundamental itu kayak ibaratnya dasarnya kenapa itu berharga itu nggak kurang jelas gitu. Kripto yang lain, teman-teman pernah dengar NFT mungkin ya? Nah dulu kan ada orang cuma foto ribuan gitu, itu kan nggak jelas ya fundamentalnya kenapa ya dia harganya segitu ya, itu nggak jelas. Nah itu gambling banget sih. Jadi itu masuk ke sifat yang di fatwa itu ada unsur maisirnya atau judi spekulatif. Itu jauhin sih menurut saya. Untuk cryptocurrency selain Bitcoin. Nah untuk Bitcoin saya ikutin juga nih. Kok saya lihat dia bernilai tapi bukan karena itu gitu. Kemudian dia fundamentalnya kuat banget sih karena dia itu lebih apa ya, lebih jelas berapa jumlahnya kan, volumenya dia nggak akan ditambah lagi ya, kecuali ada yang ngehack ya. Cuma sejauh yang saya pelajarin itu akan sulit banget dihack ya. Jadi semakin banyak teknologinya, bahkan yang sekarang AI itu malah memperkuat blockchain ini. Jadi dia malah mirip kayak emas akhirnya. Saya jadi lihatnya sejauh ini ya yang saya pelajari. Ya mudah-mudahan terus seperti ini ya. Jadi artinya kalau saya mengacunya Bitcoin itu sifatnya mirip yang emas. Begitu juga dengan halal haramnya, jadi mirip kayak halal haram emas. Berarti nggak boleh melakukan apa-apa yang diharamkan dalam emas gitu. Dalam Bitcoin juga nggak boleh. Jadi ya soal tadi mention influencer. Jadi teman-teman perlu tahu mana yang dikatakan dia itu suatu yang haram atau halal, itu teman-teman perlu pelajarin nih. Gitu. Jangan 100% apa ya ibaratnya taklid gitu ya, ikutin semua. Karena ngeliat glamornya nih gitu kan, langsung cepet kaya gitu kan, cepet nambah returnnya gitu. Betul, karena ya begitulah. Kan saya pernah nonton video ininya, statement dia gitu. Itu branding dia sengaja pakai kendaraan mewah. Itu emang personal branding yang dia bangun sengaja emang dengan seperti itu. Jadi emang setiap orang itu punya prinsip masing-masing. Nah, jadi teman-teman kalau punya prinsip harus tahu prinsip teman-teman itu membolehkan mana yang tidak boleh, yang mana gitu. Saya belajar sama siapapun sih, termasuk tadi yang disebut sama Ustadz mana juga saya pelajarin, tapi saya punya basic
prinsip yang nggak boleh. Jadi saya tahu, jadi saya bisa memilih mana yang mau saya ikutin, mana yang enggak gitu. Nah itu sih teman-teman perlu lebih banyak belajar aja sih, lebih banyak belajar. Jangan FOMO ya, fear of missing out, karena memang investasi itu memanfaatkan FOMO itu banget sih. Ditakut-takutin karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu gitu kan. Seringan kayak gitu lah. Jadi, triggernya di situ. Triggernya gitu. Terus pengen ada sifat greedy juga dalam manusia itu. Serakah, pengen cepet kaya. Itu juga kelemahan-kelemahan manusia ya. Jadi teman-teman jangan sampai terbawa gitu ya sama itu semua. Tetap pakai akal teman-teman, pakai ilmu terutama, pelajarin ke fatwa gitu. Jadi kalau misalkan nggak ngerti apa-apa, tanya yang berilmu. Ya, siapa yang berilmu? Ya alim ulama. Di Indonesia MUI gitu. Teman-teman googling aja fatwa MUI tentang cryptocurrency. Nah, tapi bukan cuma baca kesimpulannya. Karena di fatwa ada menimbang argumen-argumennya ya, memutuskan dan sebagainya. Nah, itu jangan cuma kesimpulannya aja. Teman-teman dari dalilnya baca juga biar dapat konsep berpikirnya. Kenapa akhirnya ini dia haramkan gitu. Jadi teman-teman ya dalam tanda kutip ke depan kalau ada produk lain bisa berfatwa sendiri ya pertama ya, tapi bukan fatwa yang benarnya, cuma setidaknya bisa ijtihad ya istilahnya, berijtihad juga karena udah sering baca fatwa-fatwa gitu, pelajarin undang-undang dan sebagainya biar sesuai hukum di Indonesia dan sebagainya. Itu sih saran saya, jangan sampai FOMO. Tetap belajar sih. Nah tadi kan Akang tadi nyebut nih Timothy Ronald dengan brandingnya seperti itu, dengan masalah ininya. Kalau Akang sendiri ada saran nih buat adik-adik, maksudnya tokoh-tokoh yang sebaiknya diikuti nih kalau misalkan berbicara investasi, terutama teman-teman pelajar gitu. Karena kan emang Timothy Ronald ini brandingnya dia dulu nggak kuliah juga gitu kan. Nih gua aja pelajar dulu nggak kuliah bisa sukses gitu kan. Nih, dia menawarkan itu. Tapi kalau dari Akang ada saran nih mungkin teman-teman pelajar yang juga bisa diikutin gitu ya secara nasihat-nasihat investasi dan sebagainya gitu. Ya, nah kita perlu teladan di mana-mana hidup itu butuh teladan, butuh tokoh yang bisa kita ikutin, tapi berbeda dalam hal keuangan sih. Keuangan itu uniknya kita nggak bisa punya tokoh atau teladan. Kalau akhlak ya itu ada Rasul ya, atau pengen jadi ilmuwan yang berdampak ya, misalkan ke B.J. Habibie misalkan, atau pengen jadi siapapun ya, diplomat ulung misalkan kayak Agus Salim gitu. Ya kalau selain keuangan itu oke lah. Cuma untuk khusus keuangan nih, kalau saya sarankan jangan memilih suatu tokoh teladan. Kenapa? Karena setiap zaman, setiap kapasitas dan resiko, istilahnya apa? Portofolio investasi setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ketika si influencer A bilang beli A, itu cocok buat dia, tapi belum tentu cocok buat yang lain. Terutama kalau investasinya ke sesuatu yang ada di bursa. Bursa itu kayak saham, kripto. Itu ada konflik of interest. Kenapa? Karena kan kalau hukum pasar itu kan high demand, demand naik, harga naik kan. Supply. Iya, jadi kan agak konflik of interest. Dia lagi punya saham A gitu misalkan, udah punya banyak. Nah, dia ajak aja orang-orang beli. Jadi ya kan high demand-nya naik, harganya naik dong gitu ya. Jadi ya dia untung, wah naik harganya nanti dia jual nih si influencer itu. Jadi nggak bisa sih kita berpatokan satu tokoh, kita berpatokannya ke ilmunya gitu. Nah, kayak misalkan Warren Buffett yang sering kita dengar ya. Terus ada lagi Michael Taylor ya, di kripto. Ada lagi si siapa? Jeff Bezos atau Jeff Bezos, ya banyak orang-orang kayak di dunia. Saya lupa satu lagi ada gitu yang ininya berbeda sama investor di Amerika. Jadi mereka beda-beda banget sih. Bahkan ada saya pernah nonton ya videonya si investor A besar di US sama investor B itu memilih jalan yang berbeda jauh. Padahal sama-sama orang kaya gitu. Karena dia punya filosofi yang berbeda dalam berinvestasi.
Nah, berarti kan jadi bingung kalau kita sebagai orang awam jadinya kan. Nah, berarti kita yang perlu punya filosofi sendiri gitu. Kayak saya misalkan tadi kalau saya mau buat filosofi ya filosofi Angga gitu misalkan ya. Taufik, ya. Jadi apa-apa lihat ke fatwa DSN gitu misalkan. Terus nabung itu enggak oke, lebih baik ke nabung uang enggak oke, lebih baik ke yang lebih kuat. Gitu, yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya didapat dari ilmu sama kita dengerin semua ini sih, semua orang sih, semua tokoh lah. Kita pelajarin sih lama-lama dapat polanya sih, dapat polanya. Nah, kalau di Indonesia banyak banget sih. Saya lagi tadi ya Timothy itu saya suka dengerin juga. Terus siapa? Raymond Chin, oke. Ini saya Ferry Irwandi, oke. Ya juga banyak banget ya ternyata. Yang ini yang dulu, channelnya yang siapa? Investasi ini dulu dia di Gojek sih, salah satu founder di awal Gojek. Wah, saya kurang tahu Kang ya. Ada lagi mungkin kasih solusi kalau dia di podcastnya. Iya, dia kan agak ke marketingnya. Iya beda. Nah, yang satu yang saya lupa namanya itu, dia itu menganut investasi yang dia pra bursa. Maksudnya apa? Dia udah mulai investasi sebelum perusahaan itu listing di bursa efek. Jadi mainnya udah beda tuh. Belum ada yang tahu itu perusahaannya mau di bursa tapi dia udah invest. Nah itu beda lagi tuh. Nah, saya ngikutin juga tuh. Pernah saya invest di suatu bisnis yang kayak gitu tuh. Dia nggak ada di bursa, di kesehatan kayak gitu. Itu saya juga ngikutin. Ya kayak gitu sih. Jadi tergantung kondisi teman-teman sama filosofinya seperti apa gitu. Banyak banget sih kalau teman-teman mau nyari di internet ya, atau tanya ChatGPT gitu. Jadi kalau di Islam jangan taklid buta gitu ya. Jadi buat teman-teman pelajar gitu kan, karena yang sebenarnya dipaparkan itu belum tentu realitanya begitu gitu kan. Dia memamerkan itu ya karena untuk mendorong teman-teman untuk jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jangan sampai ikut itu gitu. Jadi teman-teman semua harus bisa nih menentukan filosofinya masing-masing gitu ya. Teman-teman juga mungkin misalkan seleranya nabung ke emas, silakan nabung ke emas. Nah ini menarik tadi Akang soal yang bisnis di awal-awal gitu, karena kalau kita tadi bedah investasi kan itu kerangkanya akan berbeda setiap orang gitu. Tapi berbisnis itu untuk teman-teman pelajar itu punya kesempatan yang semua orang bisa menangkap peluang itu. Gitu. Nah Akang ada nggak sih tips kemudian atau mungkin saran gitu ya ke adik-adik gitu ya, karena kita tahu nih peluang bisnis tuh anak-anak sekolah sekarang mulai bikin distro misalkan. Saya lihat tuh fenomenanya tuh suka pada bikin distro, atau mungkin saya suka lihat juga bikin ini stiker. Jadi dia ngejual brand nanti pakai distronya tuh ada stiker dia gitu. Itu sering banget tuh di sekolah-sekolah tuh, anak-anak sekolah tuh ngejual itu gitu. Nah ada nggak sih Akang ilmu gitu kan, basic dalam kemudian teman-teman pelajar ini secara finansialnya bisa memulai itu gitu kan, yang saran bisa dipakai untuk itu, karena kan Akang juga dulu memulai usaha gitu kan waktu sekolah dan sebagainya. Ya, saya memulai jualan tuh dari kelas 4 SD. 4 SD. Nah ini menarik nih teman-teman. Dulu pertama kali jualan tuh jualan kacang Medan di 4 SD. Nggak tahu kenapa ya ibu saya emang suka jualan. Ibu saya ngasih kacang sekarung, mungkin tuh sekilo kali ya, tapi udah diplastik-plastikin seharga 500-an perak. Saya dikasih mau nggak jualan, mau gitu di kelas istirahat, jual kacang, nggak ada yang percaya. Emang beneran jualan, beneran gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa kok, karena sering lihat ibu jualan. Jadi ya udah akhirnya 500 perak habis gitu, jualan terus SD. Terus SMP jualan jasa gambar karikatur muka teman-teman di buku, di kertas diary. Dulu kalau teman-teman inget kertas diary macam-macam di koleksi. Nah itu digambar untuk ditempel di kamar. Iya. SMP dulu. Yang gambar siapa? Bukan saya. Saya nyari orang yang bisa gambar. Saya dijualin gitu ya. Iya. Nah yang salah satu yang gambar tuh adalah kakak saya. Kakak saya jago gambar. Macam-macam sih, SMP macam-macam, SMA, macam-macam lagi, kuliah juga jualan terus. Jadi kayak apa ya? Peluang itu pasti ada di sekitar teman-teman ada.
dari masih SD aja ada loh gitu loh. Teman-teman lagi di kelas itu teman-teman kalau jeli lihat masalah pasti ada peluang bisnisnya. Jadi rumusnya satu sebenarnya. Masalah sama dengan peluang bisnis gitu aja sih. Problemnya apa gitu ya. Betul. Dan itu akan melatih teman-teman jadi problem solver. Itulah kenapa saya senang banget ekonomi yang tentunya berbasis Islam karena kita jadi anak orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pengusaha itu orang yang bermanfaat bagi orang lain karena dia menyelesaikan masalah orang sampai orang itu mau membayar gitulah. Problem solver gitu ya. Jadi pebisnis itu dia itu orang yang sangat solutif, sangat melihat peluang, akhirnya dia bisa menyelesaikan masalahnya dan membuat orang itu mau membayar itu gitu, karena selesai. Jadi banyak sih teman-teman pasti di teman-teman di lingkungan. Contohnya kayak Gojek gitu kan, GoFood itu kan ada masalahnya orang malas beli makan keluar gitu ya. Dia menyelesaikan masalah untuk orang-orang yang malas, dia bisa pesan langsung dari rumah gitu ya Kang. Jadi memang melihat dulu di problemnya gitu ya Kang ya. Betul. Nah tapi ini ada yang perlu di garis bawahi juga ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang oportunis dalam artian mirip-mirip kayak koruptor lah ya. Contoh misalkan lagi ada proyek buku tahunan misalkan SMA dimanfaatin markup gitu, tagihin ke teman-temannya berapa, ternyata harganya berapa, dinaikin. Kita ketemu agen ternyata harganya sebenarnya di bawah itu kan benih-benih koruptor gitu kayak gitu. Bukan otak bisnis itu solusi atas masalah. Kalau itu mah nambah-nambah masalah, ngambil duit orang secara haram gitu kan. Jadi berarti dalam konteks itu yang benar otak bisnis adalah cari cara gimana caranya dapat agen yang efisien dan murah, agen itu mau kita menawarkan hal lain gitu ke agen itu kan baru tuh solutif gitu. Kayak gitu sih, jangan sampai ini ya jadi oportunis kayak gitu ya, jadi ya koruptor sih nanti. Nah dari pengalaman itu ada nggak sih dari rekam jejak Akang gitu ya semasa sekolah yang kemudian akhirnya itu jadi ngebantu mindset Akang di hari ini gitu ya? Maksudnya contoh-contohnya apa gitu, misalnya ketika tadi Akang punya bisa pengelolaan ini bermanfaat nih ketika Akang sudah besar, sudah di kampus dan sebagainya, biar teman-teman SMP pelajar dan sekolah itu bisa lebih terbayang gitu kan. Yang sangat bermanfaat adalah intuisi sih, dapat intuisi. Maksudnya apa? Kayak ngelihat warung misalkan, langsung saya bisa nebak ini 10 juta per bulan gitu. Langsung ada tahu nih harganya. Terus ini digajinya 2 juta ya per bulan gitu. Saya kayak udah tahu nih. Terus ketemu apalagi produk, habis orang tua beli barang, ini harganya segini ya, suka bener. Gara-gara sering banget jualan. Karena jualan itu kita akan riset kan, terus ketemu real customer, real pedagang, dia psikologinya ketika tawar menawar, ternyata menurut dia segini terlalu mahal, ternyata rata-rata harga ayam itu 10 ribuan, kalau 20 ribu, 50 ribu itu mahal gitu. Kayak itu sih yang sangat bermanfaat, yang membuat kita nggak jadi mudah dibodohi iklan, dibodohi iklan ya. Jadi bisa komparasi juga ya Kang ya. Jadi membandingkan, ini bener nggak sih harga cabai itu misalnya segini gitu ya. Karena kita udah sering nih melihat peluang-peluang, kenyataan harga cabai itu nggak segini misalkan. Intuisi juga gitu. Jadi ini teman-teman semua gitu kan, habit-habit atau mindset-mindset yang diceritakan oleh Kang Angga gitu kan, yang mungkin sama teman-teman pelajar itu berguna untuk di kemudian hari gitu ya. Bagaimana teman-teman nanti memilih dalam berekonomi gitu kan, atau mungkin di kehidupan ketika teman-teman berumah tangga misalkan Kang gitu. Jadi emang tips-tips tadi bisa kemudian teman-teman pakai gitu, dan ini perlu diasah gitu ya Kang. Perlu dibuat habitnya gitu kan, di basic-basicnya biar teman-teman tuh membiasakan itu gitu. Saya mau ini sharing. Kadang ada orang mikirnya itu perhitungan banget sih, pelit banget. Ya itu. Kayak gitu kan, kayak mikir apa-apa. Saya suka nanya dapat hadiah atau dapat barang dari orang tua, dari teman, saya nanya harganya berapa. Kan jadi aneh gitu ya kalau orang nggak ngerti. Tapi itu bermanfaat buat saya karena saya jadi nambah satu sampel kan. Ternyata barang seperti ini dinilai di pasar tuh seperti ini gitu. Kayak contoh istri saya bisnis fashion kan, dapat barang
brand ternama lah fashion di Indonesia. Teman-teman tahu lah kayaknya kalau saya sebut. Tapi istri saya tahu bahan. Segini kok dihargain 1 juta ya. Kalau dari supplier nggak mungkin segini nih. 200.000. Akhirnya istri saya bikin brand dengan kualitas yang sama, harganya setengahnya gitu. Harga produksinya nggak terlalu tinggi lah gitu ya. Iya gitu kan, problem solving kan. Jadi orang yang selama ini dalam tanda kutip tertipu, jadinya punya solusi ke produk istri saya gitu lah kayak alternatif lah ibaratnya. Jadi kayak gitu-gitu sih, jadi kita nggak boros. Betul. Karena kita jadi tahu harga yang sebenarnya valuable sebenarnya segini loh gitu loh. Jadi nggak tipu-tipu dan tanda kutip. Tapi ada barang yang emang kayak Apple ya. Apple itu dia itu memanfaatkan status sosial. Jadi beli Apple bukan karena fungsionalitas ya, karena banyak karena brandnya, statusnya. Karena banyak HP Android yang itu fungsionalitasnya jauh di atas Apple gitu. Sama security sih. Dia emang privacy sangat menjunjung tinggi ya. Jadi ada produk-produk kayak gitu ya, itu boleh teman-teman beli kalau ternyata status sosial itu membantu teman-teman untuk mengejar suatu goal tertentu. Kayak misalnya ketemu klien, tunjukin kita punya Apple, itu akan meningkatkan value diri kita. Tapi kalau untuk gaya-gayaan depan teman-teman, itu menurut saya malah nyakit hati. Jadinya buang aja lah. Jual. Apalagi di teman-teman anak-anak muda kan biasanya lebih pakai untuk gaya-gaya kan. Betul. Gitu ya, untuk gaya-gaya. Dan ini juga tadi menjawab ke kenapa sih kita tuh jangan FOMO gitu ya. Ketika misalkan teman-teman FOMO tadi gitu ya, teman-teman ya ikut terbawa, ikut orang pakai brand ini gitu kan, sembarang aja teman-teman beli brandnya tanpa tahu mungkin kegunaannya gitu kan, tanpa tahu nilainya itu sebenarnya berapa, sampai kemudian menjawab akhirnya jadi boros juga gitu. Nah dari situ Akang ini ada nggak sih Kang kayak tips atau mungkin tools dulu Akang mengelola keuangannya tuh gimana gitu kan, atau pakai aplikasi kah atau apakah gitu kan dulu? Ya paling bagus sih sebenarnya bulanan ya. Bulanan karena rata-rata sih cash flow kita bulanan ya. Kalau harian itu agak kurang representatif karena ada pengeluaran yang baru dikeluarin sebulan sekali gitu ya. Teman-teman biasakan menerima uang bulanan. Kalau teman-teman masih dikasih uang jajan, itu yang per hari itu kalau bisa minta ke orang tuanya per bulan aja. Seminggu sekali boleh sih, tapi agak kurang representatif dengan cash flow di dunia nyata nanti gitu. Teman-teman minta bulanan. Karena saya ngerasa sih waktu dulu TK SD ya, TK belum kasih duit. SD dikasih seharian 500 perak sih. Tapi pas SMP dikasih bulanan. Itu ngerasa banget hari pertama bulan itu kan ada uang banyak nih, pengen habisin kan, cuma nanti nggak boleh minta lagi. Itu kan jadi kayak ngerasa ini harus dipikirin dengan baik. Bulan ini cuma 50.000 lah waktu itu, seingat saya dikasih. Buat apa? Waktu itu buat patungan main futsal. Udah ini budgeting. Buat main ke mall, nonton gitu ya. Saya di Bekasi waktu itu SMP, banyak mall. Terus jajan dan sebagainya, itu udah dari awal bulan. Jadi saya sarankan mintanya bulanan, dan setiap awal bulan menerima uang itu teman-teman langsung budgeting. Budgeting ini akan dipakai buat apa aja gitu. Nah, kalau habis di tengah berarti ada yang perlu dievaluasi. Waktu budgeting berarti kurang kurang akurat lah ya, kurang tepat. Jadi buat evaluasi bulan selanjutnya. Tapi gimana kan uangnya habis ya, itu salah sendiri gitu ya. Jadi ya udah berarti teman-teman harus berhemat. Di tengah bulan habis, setengahnya berarti nggak punya uang. Iya gitu. Benar-benar. Nah, jadi tantangan gitu. Tantangan yang biasanya orang kalau udah kepepet punya ide-ide baru sih, kayak saya kemarin waktu dulu itu jualan. Saya nggak ada uang, nggak mau minta uang, bahkan UKT saya suka minta dimundurin. Saya nyari beasiswa kemana-mana, mungkin saya puluhan kali ya nyari beasiswa atau ratusan, pokoknya banyak banget saya apply beasiswa, yang bahkan beasiswa yang orang-orang itu nggak tahu itu ada gitu ya. Saking sayanya pepet gitu. Saya jual, dulu saya punya gitar, saya jual gitar gitu karena udah pepet. Tapi di situ jadi pembelajaran juga sih, jadi lebih matang lagi lah gitu. Ya itu aja sih paling simple ya untuk yang masih sekolah, apalagi ya minta bulanan sama diatur setiap awal bulan gitu. Ya, ini menarik juga Kang. Tadi Akang juga berbicara soal
ketika kepepet ini gimana caranya ngatur gitu kan dan segala macam. Ini kan artinya ada di titik Akang tahu nih fase kayaknya saya tuh cocok jadi entrepreneur gitu. Karena kan kita menyambung ke financial planning ini gitu kan teman-teman tuh gimana caranya kita tahu nih titiknya ini kita udah passion di sini kan gitu. Karena kan ada bilang saya emang nggak bisa jualan gitu, saya emang nggak jago ngelola uang gitu kan, ada dalih-dalih gitu tuh gitu. Sampai kita bisa tahu di titik itu gitu kan. Ya betul sih, emang entrepreneur itu jumlahnya di Indonesia aja cuma sekitar 5%. Bayangin dari 200 sekian juta 5%. Di negara-negara maju itu sekitar 8%, Amerika 8%. Di Amerika cukup banyak. Berarti kan pada Amerika ya udah semaju itu cuma 8% ternyata wirausahanya. Jadi berarti kan nggak bisa semuanya jadi wirausaha gitu. Emang benar gitu. Dan saya percaya bahwa wirausaha itu ada apa ya sisi-sisi dilahirkan juga bakat, tapi ada sisi-sisi juga dipelajari. Karena saya suka lihat juga, terutama saya di startup ya di bulan Quran itu ketemu dengan startup waktu itu startup Singapura, seluruh dunia ya waktu itu kita pitching. Dia para pengusaha kan dari startup ya. Dia punya karakter yang berbeda-beda sih, berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang dia paham banget teknologi, tapi terkait bisnis sebenarnya dia nggak terlalu paham. Tapi dia bisa nyari orang yang paham bisnis gitu. Jadi semua orang sebenarnya bisa jadi pengusaha, tapi kita perlu partner gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau jadi pengusaha? Perlu banyak jejaring sih, perlu banyak berjejaring dan kalaupun teman-teman gak jago berjejaring, perlu punya karya sih, karya yang akhirnya itu diakui dan orang yang punya ilmu itu akhirnya mau ikut terlibat gitu. Gimana punya karya? Nah, teman-teman harus fokus sama sesuatu hal yang teman-teman yakin teman-teman akan ahli di situ. Gitu. Insya Allah punya karya. Kayak misalkan ini podcast kan ya. Teman-teman berkarya di bidang entertaining ya misalkan. Kalau teman-teman jago di situ, padahal bukan pebisnis. Insya Allah nanti akan datang pebisnis atau orang-orang berjiwa entrepreneur atau investor yang akhirnya jadi partner. Gitu. Karena para pengusaha itu kelemahannya di situ, generalis. Mereka punya paham banyak hal, tapi nggak ahli di satu bidang. Padahal perlu ada keahlian itu kan. Tapi spesialis kekurangannya kurang general gitu lah ya. Jadi di dunia ini kayak gitu sih. Masya Allahnya ya Allah ciptakan kita itu memang saling membutuhkan gitu. Jadi nggak bisa semuanya punya karakter yang sama, tapi teman-teman insya Allah bisa jadi orang yang bermanfaat dalam hal ini, jadi problem solver di bidang usaha gitu. Bisa jadi spesialis, bisa jadi generalis sih. Nah, cuma yang saya pelajari punya satu hal yang sama adalah sama-sama punya semangat untuk menyelesaikan suatu masalah gitu sih. Mau teman-teman karakter kayak gimana pun itu tetap harus ada di dalam diri teman-teman, mindset kita harus jadi orang yang menyelesaikan masalah sih. Kalau enggak berarti ya teman-teman enggak akan masuk ke dunia bisnis sih gitu. Jadi kayak gitu, problem solver lah gitu. Kalau nggak salah saya pernah baca di World Economic Forum salah satu skills yang dibutuhkan di abad ini kan beberapa puluh tahun ke depan itu kan critical thinking, problem solving. Gitu. Dan di bisnis itu dilatih banget ya. Jadi tantangan banget teman-teman semua. Betul. Oke, sama ini Kang, ini juga menarik dibahas gitu karena tadi juga kita berbicara soal keuangan gitu. Ada mungkin teman-teman fenomena yang ini juga pasti didapat gitu ya. Kalau mungkin Kang Angga tahu film Home Sweet Loan, Kaluna gitu kan. Nah ini juga kan ada mungkin teman-teman yang mungkin Allah tetapkan ujiannya mungkin harus menanggung keluarga nih, teman-teman sekolah, teman-teman pelajar gitu kan. Nah, Akang bagaimana nih memberikan tips atau mungkin pandangannya untuk pengelolaan keuangannya yang kayak gitu atau mungkin dari Akang sendiri menanggapi fenomena itu seperti apa gitu kan? Dia kayak generasi sandwich bukan sih? Betul ya, generasi sandwich. Oke, ya benar sih, ini fenomena di Indonesia yang sekarang lagi
banyak terjadi karena bonus demografi ya sebenarnya. Bonus demografi ini menyebabkan banyak banget teman-teman kita yang akhirnya mengalami menjadi generasi sandwich gitu ya. Disclaimer, saya bukan termasuk generasi sandwich, jadi saya alhamdulillah ya bersyukur ya nggak mengalami, tapi saya salut sih sama teman-teman yang jadi pemberi apa ya istilahnya maisha ya, pencarian untuk orang tuanya gitu ya, adiknya dan sebagainya. Iya, adiknya gitu. Ada sahabat saya di kampus ya, dulu di SMA juga sama juga. Dia sangat struggle sih, bahkan lembur-lembur kerja terus gitu ya. Tapi insya Allah sih dibalas pahala ya sama Allah ya, yang berlipat gitu. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, jangan pernah menganggap apa yang teman-teman alami itu adalah bentuk hukuman atau bentuk sesuatu yang tidak baik untuk teman-teman. Justru teman-teman harus sebaliknya. Ini peluang surga teman-teman gitu. Jadi peluang pahala yang besar bagi teman-teman. Saya nggak bisa ngomong banyak soal ini karena saya nggak mengalami. Cuma saya paling cerita yang teman saya alami itu ya. Jadi dia mengelola keuangannya dengan cukup baik ya. Terutama dalam hal pendidikan adiknya. Pendidikan adiknya bahkan sampai kuliah kalau nggak salah dia yang bayar. Karena itu yang akan ningkatin derajat keluarganya juga. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang baik nanti akan punya adik yang punya penghasilan yang baik juga gitu. Di sisi lain juga kita jadi menciptakan generasi yang lebih cerdas, lebih pendidikan ya gitu. Jadi mungkin di situ sih pendidikan. Saya juga sebagai orang tua juga sekarang udah mulai ngerasa sih pendidikan itu udah kayak nomor 1 lah gitu ya. Jadi yang lain-lain itu nomor 2 dan seterusnya gitu. Teman-teman perlu fokus di situ. Yang kedua kesehatan sih, kesehatan nih. Gak cuma obat-obatan kalau ada yang sakit, tapi kalau sehat berarti fokusnya adalah menjaga kesehatan keluarga gitu. Gimana caranya? Dengan teman-teman belajar banyak tentang gaya hidup sehat sih sebelum sampai akhirnya berobat gitu. Belinya makanan yang kalau istilahnya sekarang apa sih, ada clean food lah, ada apalah macam-macam istilahnya. Itu sangat work sih, atau organik dan sebagainya, itu penting sih. Karena generasi sandwich ketika terjadi masalah dalam kesehatan itu bisa hancur sih keadaannya gitu. Yang saya bayangin sih kayak gitu ya. Banyak agen-agen asuransi yang nawarin sebenarnya ke generasi sandwich. Kenapa asuransi sekarang lagi marak? Karena banyak generasi sandwich. Ya kan? Ngerasa nggak sih? Nggak tahu ya, teman-teman yang sekolah nggak tahu ya. Cuma saya sih ngerasa ya fenomena asuransi banyak. Karena banyak generasi sandwich. Generasi sandwich itu dia menanggung beban orang tuanya yang sakit. Dan ya biasanya sih sakit-sakitan ya kalau udah tua ya. Jadi laku tuh asuransi. Akhirnya begitulah jadinya kalau misalkan nggak dijaga kesehatannya. Ya meskipun itu takdir juga ya, cuma teman-teman perlu ikhtiar juga gitu. Ya itu sih saran saya, jadiin itu niat ibadah dan fokus ke pendidikan dan kesehatan. Ya karena poinnya memang kita berbicara soal pengelolaan keuangan gitu kan, karena pengelolaan keuangan ini kan ada di titik momentum. Jadi misalkan teman-teman atau semuanya berikhtiar untuk melakukan sesuatu apapun itu dalam bebannya gitu kan, teman-teman harus konsisten itu gitu ya. Ada yang mungkin qadarullah teman-teman gak bisa ngatur keuangannya, tapi teman-teman menjalani itu sebagai sandwich, teman-teman jalani itu gitu ya. Jangan sampai teman-teman justru malah menghambur-hamburkan itu gitu. Jadi saya pengen meng-highlight buat teman-teman anak muda yang justru menyanyiakan masa mudanya gitu kan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat gitu ya, dan sebagainya, agar kita tuh bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan kita. Bahkan ketika uang kita bukan jatuh ya, maksudnya lebih banyak dihabiskan ke keluarga pun itu sebuah hal yang baik gitu ya, positif gitu ya, selama mungkin ininya bukan untuk hal yang mubazir gitu ya, atau mungkin lebih kepada konsumtif kita pribadi, agar mungkin kedepannya bisa lebih bermanfaat untuk pendidikan kita gitu ya, dan sebagainya. Nah Kang, terakhir mungkin kan ini karena kita udah lumayan banyak nih ngalor ngidulnya, ada nggak sih penutup atau mungkin saran-saran nasihat untuk teman-teman pelajar gitu ya, atau pemuda
bagaimana kemudian ke depannya menanggapi soal pengelolaan keuangannya gitu ya. Apalagi di situasi sekarang juga nih Kang gitu, ekonomi kita lagi ya terbilangnya daya beli masyarakat turun gitu kan, dan kondisi-kondisi yang lainnya gitu ya, agar kita bisa berjaga-jaga atau bijak di kemudian hari. Oke. Ya, penutup ya. Jadi mungkin teman-teman gampang banget menemukan di internet, di media sosial soal ilmu mencari uang, mendapatkan uang dalam waktu singkat, dalam jumlah yang banyak gitu ya. Tapi masih jarang ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menghabiskannya. Gitu. Mencarinya banyak banget lah, teman-teman carilah. Tapi untuk menghabiskan itu jarang yang sharing kayak itu. Padahal itu hal yang akan nanti ditanya di akhirat gitu. Dihisab. Kan nggak cuma dari mana uangnya, tapi untuk apa juga. Untuk apa? Gitu. Dan untuk apa itu ilmu, berarti ilmu untuk membelanjakan uang kan. Nah itulah financial literasi gitu. Ilmu untuk membelanjakan uang. Membelanjakan uang ke hal seperti apa gitu. Jadi konsepnya kalau saya analogiin ya, belajar jadi tukang parkir. Gimana sih tukang parkir tuh? Tukang parkir itu dia itu ketika ada mobil Xenia misalkan diparkir, dia seneng nggak? Biasa aja ya. Itu kan mobil orang. Mobil orang ya. Tapi malah nambah beban karena itu amanah harus jagain. Dijaga. Jagain. Diparkirin udahlah. Terus akhirnya orang itu selesai pergi parkir bayar, senang nggak? Ya senang, alhamdulillah dibayar. Tapi biasa aja. Sedih nggak ya? Nggak sedih karena itu bukan mobil dia. Terus tiba-tiba datang mobil Ferrari gitu misalkan. Senang nggak? Ya bangga, tapi nggak senang banget. Itu punya orang nanti amanah. Juga pergi gitu ya. Amanah. Akhirnya nanti dia pergi lagi bayar gitu. Nah itu belajar dari tukang parkir kayak gitu. Ya itulah harta ya. Ada yang punya, siapa? Bukan kita gitu. Yang punya yang memberikan ya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ketika datang rezeki itu, harta itu, kita dititipin, diminta untuk menggunakan itu semua sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemiliknya, yaitu sesuai dengan syariat, jangan melakukan hal-hal yang diharamkan. Tapi ketika itu diambil tiba-tiba jatuh miskin atau tiba-tiba di PHK, sedih banget nggak? Ya nggak usah sedih banget sebenarnya. Sedih boleh, tapi itu memang dari awal bukan punya kita. Itu kita dititipin aja, akhirnya diambil lagi gitu sama Allah. Gitu. Bahkan bukan harta doang, jiwa kita juga ya, jiwa kita gitu kayak gitu juga sebenarnya sama. Jadi itulah yang membuat orang-orang yang berpikir seperti itu hidupnya lebih tenang. FOMO itu kayak nggak ada di kamus dia gitu ya. Nah saya juga masih belajar gitu ya untuk nggak terlalu senang ketika dapat harta, nggak terlalu sedih ketika kehilangan. Itu perlu latihan sih, perlu latihan, perlu banyak menuntut ilmu dan jangan sampai kita akhirnya jadi orang yang semua itu dinilai dari harta gitu lah, jangan sampai kayak gitu. Materialistis gitu ya, jangan sampai. Ya paling kayak gitu ya, terutama teman-teman yang masih pada sekolah jadiin uangnya itu jadi alat untuk latihan ya. Ketika dapat uang jajan ya nggak usah seneng banget gitu. Tapi bersyukur aja. Dan ketika itu hilang atau habis atau gimana itu nggak usah sedih banget gitu ya, karena bukan punya kita. Yang diminta sama Allah cuma gunakan dengan baik, jadikan itu wasilah untuk dapetin amal soleh gitu. Karena beramal soleh butuh uang juga, butuh harta juga gitu. Oke, Masya Allah itu ya tadi ya nasihat dari Kang Taufik gitu ya, bagaimana kemudian teman-teman nih harus bisa menjaga amanah uangnya gitu ya, jangan sampai teman-teman gunakan untuk dihambur-hamburin, beli cash, mungkin cash game online dan lain-lain gitu, karena kelak itu akan dipertanggungjawabkan ya. Semoga juga teman-teman bisa lebih bijak ya ke depannya, bisa lebih memanfaatkan dengan baik, mungkin jadi berusaha ya gitu kan, maksudnya jadi wirausaha gitu kan, atau mungkin investasi juga, investasinya yang pilih-pilih gitu ya, sesuai dengan filosofi teman-teman itu sendiri, jangan sampai ikut-ikutan gitu ya. Itu aja mungkin podcast kali ini. Hatur nuhun Kang Taufik, Masya Allah, semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman
teman-teman semua gitu kan, untuk adik-adik semua bisa diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk saksikan podcast Identiverse selanjutnya. Kami sebagai ada narasumber kami dan juga kami host pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.